Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas untuk materi seleksi P3K masih untuk kompetensi manajerial. Di video sebelumnya itu udah ada mengenai kerjasama, dan kali ini kita akan bahas untuk komunikasi. Dan insya Allah akan ada beberapa soal dan lengkap dengan pembahasannya ya teman-teman. Nah, komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam komunikasi ini ada beberapa hal yang harus kita ingat atau yang harus kita pahami ya. Yaitu yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Artinya, di sini diminta kita untuk dapat menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran dan pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat. Dan kemudian di sini juga kita diminta untuk memastikan bahwa memiliki pemahaman yang sama atas instruksi yang diberikan ataupun yang diterima. Kemudian yang kedua, berkomunikasi secara formal dan informal. Berkomunikasi secara informal dan informal ini artinya kita mendengarkan pihak lain secara aktif, kemudian memberikan respon yang sesuai ya, tujuannya untuk meningkatkan hubungan profesional. Kemudian yang ketiga, terampil berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, kompleks. Nah, teman-teman, bisa jadi kita ingin menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan itu adalah sesuatu yang sifatnya sensitif. Maka di sini kita diminta untuk dapat menyampaikannya dengan cara yang tepat, dengan kondisi yang tepat, sehingga informasi yang kita sampaikan itu dapat dipahami dan dapat diterima oleh pihak lain. Yang keempat, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Artinya, kita mampu mengintegrasikan informasi-informasi dari berbagai sumber, dari berbagai pihak, kemudian menuangkan pemikiran atau konsep yang berbeda tersebut menjadi satu pemahaman yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan yang kelima, menggagas sistem komunikasi yang terbuka untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Nah, di sini tujuannya adalah kita menghilangkan hambatan dalam komunikasi dengan menggunakan komunikasi formal dan non-formal dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi ataupun di tingkat nasional. Dalam hal ini kita dapat melibatkan pemangku kepentingan ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pegawai baru di kantor Anda ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan kerja lainnya. Maka sikap Anda: A. Tak perlu bersikap ramah kepadanya. B. Mengingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah. C. Berdoa semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya. D. Melaporkan kepada atasan mengenai hal ini. E. Hal itu menjadi tanggung jawab manajer SDM. Nah, soal ini menunjukkan bahwa ada satu hambatan menghalangi komunikasi antar rekan kerja. Maka yang dapat kita lakukan menghadapi kasus seperti ini adalah mengingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah. Sehingga setelah dia bisa bersikap ramah antar sesama rekan kerja, komunikasi akan terjalin dengan baik dan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang ada di dalam instansi akan diselesaikan secara bersama-sama. Oke. Soal berikutnya, untuk menjaga posisi, karir, dan profesionalitas kerja, maka Anda harus A. Menjaga hubungan baik dengan pimpinan. B. Mencetuskan ide-ide baru dan inovatif yang lebih bermanfaat. C. Bekerja lebih banyak waktu dari jam kerja normal. D. Melaksanakan tugas sesuai porsi dan kemampuan Anda. E. Mengedepankan kewajiban daripada hak.
untuk soal ini, kita mengharapkan posisi kita terjaga, karir kita terjaga, dan tetap profesional. Maka yang harus kita lakukan adalah menuangkan ide-ide, menuangkan konsep-konsep ataupun pemikiran yang inovatif sehingga berpengaruh positif terhadap posisi atau karir kita. Maka ini akan menjadi penilaian pimpinan terhadap kita. Maka untuk jawaban soal ini adalah mencetuskan ide-ide baru dan inovatif yang lebih bermanfaat. Berikutnya, Anda dan rekan kerja Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat bahan presentasi yang akan ditampilkan di luar instansi Anda. Setelah Anda menyelesaikannya, ternyata rekan Anda merasa tidak sesuai dengan pekerjaan Anda tersebut, padahal Anda telah mengerjakannya semalaman. Maka sikap Anda: A. Merasa kecewa, B. Sedih karena pekerjaan Anda tidak dihargai, C. Marah karena rekan Anda tersebut tidak ikut mengerjakan, D. Meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik, E. Berdebat dengan rekan tersebut karena Anda yakin bahwa yang Anda lakukan adalah yang terbaik. Oke, untuk soal ini, meskipun kita telah melakukan pekerjaan tersebut secara maksimal dan yakin bahwa yang kita lakukan adalah yang terbaik, namun di sini kita diminta untuk mampu mengintegrasikan informasi-informasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Ya. Berikutnya, seseorang menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di instansi yang sangat Anda inginkan dengan cara memberikan sejumlah uang. Sikap Anda adalah: A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat, B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya, C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu, D. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak yang lebih berpengalaman, E. Menolaknya dengan baik karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah agar rezeki Anda sebagai pegawai nantinya tetap halal. Nah, untuk soal ini mungkin tidak hanya mengenai komunikasi saja, tapi ini ada integritasnya ya, ada kewibawaan kita di sini, ada ketegasan kita. Nah, namun yang diminta dalam soal ini bagaimana cara kita menyampaikan dari sisi kita, dari pihak kita menyampaikan sesuatu dengan tidak menyinggung perasaan pihak lain ya. Karena ini adalah sesuatu yang sensitif, termasuk hal yang sensitif. Maka diminta kita untuk dapat menyampaikan pesan atau dapat menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, dengan kondisi yang tepat, sehingga kita menyampaikan dengan cara yang baik-baik. Jadi pilihan jawaban kita adalah menolaknya dengan baik karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah agar rezeki Anda sebagai pegawai nantinya tetap halal. Soal berikutnya, jika dalam suatu diskusi terjadi pertentangan pendapat, maka sikap Anda: A. Aktif mencari jalan tengah agar pertentangan segera berakhir, B. Mendengarkan dan membantu mencari jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak, C. Meminta mereka menghentikan perdebatan dan segera saling bermaaf-maafan, D. Membiarkan orang yang saling berbeda pendapat untuk mencari jalan tengah, E. Membela orang yang pemikirannya sama dengan Anda karena lebih mudah memahaminya. Di soal ini ya, posisi kita ada di tengah-tengah di antara kedua belah pihak yang berdebat ini atau yang bertentangan ini. Maka kita harus mendengarkan opsi dari kedua belah pihak. Jadi atau kita harus mendengarkan masukan dari kedua belah pihak dan mencari solusi yang terbaik tanpa merugikan salah satunya. Sehingga jawaban kita adalah mendengarkan dan membantu mencari jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Berikutnya, draft laporan yang Anda buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Maka sikap Anda: A. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki, B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut, C. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan tersebut dan mengajukannya kembali,
D. Menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu Anda membuat draft tersebut. E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. Oke, di soal ini kita diminta untuk mampu membuat laporan sesuai arahan pimpinan. Jadi kalau laporan yang kita buat masih ditolak oleh pimpinan, maka kita harus memperbaikinya kembali dan kita harus mengajukannya kembali. Maka pilihan jawaban kita adalah C. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Berikutnya, pada saat pimpinan Anda tidak ada di tempat, ada hal mendesak yang perlu diputuskan. Maka sikap Anda sebaiknya A. Apabila keputusan tersebut berada di luar wewenang, Anda hubungi pimpinan terlebih dahulu. B. Pimpinan telah menyerahkan segala tanggung jawab kepada Anda, jadi dapat langsung diputuskan. C. Segera memutuskan saat itu juga. D. Berdiskusi bersama teman kerja terlebih dahulu. E. Anda tunggu sampai pimpinan kembali. Nah, ini kan hal yang ingin diputuskan adalah sangat mendesak. Jadi tidak mungkin rasanya kalau harus menunggu pimpinan kembali baru diputuskan. Nah, jadi kita lihat hal yang diputuskan itu hal yang seperti apa. Kalau masih dalam wewenang kita, dapat kita putuskan secara langsung. Tetapi kalau di luar wewenang kita, maka kita harus menghubungi pimpinan terlebih dahulu, harus menyampaikan informasi terlebih dahulu. Jadi kita ikuti alurnya ya, sesuai alur, sesuai aturannya secara logis. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Apabila keputusan tersebut berada di luar wewenang, maka Anda harus menghubungi pimpinan terlebih dahulu ya, baru mengambil keputusan. Berikutnya, Anda diundang pesta oleh salah seorang pejabat tinggi di kantor Anda, tetapi Anda tidak punya pakaian resmi untuk menghadiri undangan tersebut. Sikap Anda, A. Menggunakan pakaian formal yang ada, kemudian dipadu-padankan agar terlihat seperti pakaian resmi. B. Meminjam teman yang ada. C. Sebisa mungkin membeli jas terbaik untuk menghadiri undangan tersebut. D. Menggunakan pakaian yang ada karena Anda adalah orang yang sederhana. E. Meminjam uang untuk membeli set jas yang mahal agar terlihat bagus di mata para pejabat. Di soal ini yang mengundang kita adalah pejabat tinggi di kantor tempat kita bekerja. Nah, karena kita telah diundang, maka sebaiknya kita menghadiri undangan tersebut. Karena undangan ini merupakan komunikasi informal. Jadi dengan kita dapat menjaga komunikasi informal ini dengan baik, nanti diharapkan akan meningkatkan hubungan profesional ya. Jadi ketika kita datang, maka pejabat tersebut akan melihat bahwa kita sangat menghargai dia, sehingga nanti hubungan kedepannya antara kita dengan pejabat tersebut akan semakin baik di lingkungan kerja kita. Namun jangan sampai undangan ini memberatkan kita ya. Jadi untuk masalah pakaian, kalau kita tidak punya pakaian resmi, maka kita dapat menggunakan pakaian yang ada atau pakaian yang formal, kita padu-padankan sehingga terlihat seperti pakaian resmi ya. Jadi pilihan jawaban kita adalah A. Menggunakan pakaian formal yang ada dipadu-padankan agar terlihat seperti pakaian resmi. Jadi jangan sampai hal ini juga memberatkan kita, gitu ya. Soal berikutnya, Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan perdagangan. Anda tahu bahwa beberapa jenis produk Indonesia memiliki keunggulan mutlak dibanding negara lain. Mengetahui kondisi tersebut, visi Anda A. Menanyakan terlebih dahulu pendapat pada rekan lain mengenai hal ini. B. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh karyawan lainnya karena di kantor ada banyak rekan lain. C. Mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan, harga terjangkau, dan ketersediaan barang. D. Kurang berani mengusulkan ini kepada pimpinan. Oke, untuk soal ini berarti kita diminta untuk mampu menuangkan pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep kita dari berbagai sudut pandang ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu akan berdampak positif terhadap instansi atau perusahaan kita, tempat kita bekerja. Maka jawaban kita adalah mengusulkan kepada atasan untuk
mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena produk tersebut memiliki keunggulan, harga terjangkau, dan ketersediaan barang. Oke, teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, semoga berkenan hati untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar manfaatnya semakin meluas. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.